Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti, CGP Angkatan 10. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Negeri Besar, Kabupaten Waikanan, Lampung. Di sini saya ingin memaparkan rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran mentransfer ilmu untuk kecakapan anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai seorang petani, di mana seorang petani dengan berbagai jenis bibit diharapkan mampu menghasilkan hasil yang baik, yang unggul. Begitu juga dengan seorang guru. Bagaimanapun kondisi siswanya, karakteristik siswa, dan kemampuan siswa, guru diharapkan dapat menuntun siswa-siswanya sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, supaya mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pada materi elaborasi dasar pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak dididik sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam diartikan sebagai di mana tempat anak-anak itu dibesarkan, di mana mereka tinggal, dan bagaimana kebudayaannya. Mereka harus dididik sesuai dengan alam tempat mereka tinggal. Kemudian untuk kodrat zaman artinya mengikuti zaman, perkembangan zaman. Di sekarang ini zamannya adalah zaman teknologi, di mana guru harus cakap dengan teknologi dan mengajarkan bagaimana pendidikan itu bisa diimplementasikan menggunakan teknologi itu sendiri. Dalam metode pengajarannya sendiri, Ki Hajar Dewantara pada saat itu membagi menjadi 3, yaitu Montessori, kemudian Frabel, dan Taman Siswa. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus saya jawab, yakni apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya terlalu fokus pada transfer ilmu saja di materi pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya juga jarang mengingatkan betapa pentingnya pendidikan karakter dalam pembelajaran saya di kelas. Selanjutnya, refleksi pembelajaran yang saya lakukan hanya untuk mengetahui pemahaman murid tentang materi yang diajarkan. Saya jarang menanyakan perasaan murid-murid saya ketika selesai belajar dengan saya. Yang selanjutnya, yang sering saya lakukan ketika pembelajaran saya, jika nilai siswa mencapai KKM, maka saya anggap pembelajaran saya sudah berhasil. Kemudian pembelajaran saya juga masih kurang bervariasi, masih begitu-begitu saja, dan kurang sesuai dengan karakter murid saya yang ada di kelas. Nah, yang terakhir, saya sering merasa gagal ketika murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan selanjutnya yakni apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, saya seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Kemudian selalu mengingatkan siswa akan pentingnya pendidikan karakter. Kemudian saya juga harus lebih memahami perasaan dan karakter siswa saya atau murid saya di kelas. Selanjutnya adalah saya juga melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi dan berdiferensiasi sesuai dengan karakter dan minat murid saya. Kemudian murid juga dijadikan sebagai objek pembelajaran, jadi bukan teacher center lagi, di mana murid belajar sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian saya juga harus belajar memahami karakteristik dari murid-murid saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentunya setelah mempelajari modul-modul tersebut,
yang ingin saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang lebih interaktif, bervariasi, dan menyenangkan, serta melibatkan semua murid agar tercapai pendidikan yang student center. Kemudian hal kedua yang ingin saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif atau kolaborasi. Guru harus menuntun, bukan menuntut. Artinya, kita sebagai guru harus menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat mereka. Kemudian saya juga akan menjalin komunikasi aktif dengan murid agar dapat memahami karakter dari murid-murid saya. Demikian tadi penjabaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.